Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Prodi D3 Perhotelan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Rizky Anggraini. Teman-teman di sini bisa memanggil saya Ibu Rizky. Posisi saya di Prodi D3 Perhotelan adalah sebagai ketua laboratorium. Selain itu, saya juga di sini bertanggung jawab sebagai koordinator internship atau on the job training yang biasanya teman-teman di sini kenal sebagai magang, dan juga saya sebagai salah satu staf pengajar di Prodi D3 Perhotelan. Program Studi Diploma 3 Perhotelan merupakan salah satu prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. D3 Perhotelan merupakan pendidikan vokasi, di mana sistem perkuliahannya 30% teori dan 70% praktikum, yang dilaksanakan di dalam kampus maupun di industri secara langsung. Dengan demikian, menjadikan peserta didik siap dengan kemampuan tenaga ahli profesional dalam penerapannya, mengembangkan dunia pariwisata, serta dapat berbaur dengan masyarakat sekitar. Maka dari itu, untuk mendukung operasional atau pembelajaran di Prodi D3 Perhotelan, kami memiliki beberapa laboratorium yang dapat digunakan oleh teman-teman saat perkuliahan nanti. Biasanya kami menyebutnya dengan laboratorium terpadu, karena laboratorium ini berada dalam satu ruangan, sehingga kita menyebutkan dengan laboratorium terpadu. Jadi laboratorium ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi yang pertama ada front office, yang kedua ada housekeeping, ada bar, kemudian ada food and beverage service, dan ada food and beverage product. Jadi untuk yang pertama, laboratorium front office ini digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dan mahasiswi melakukan praktikum saat mata kuliah front office operasional, di mana mahasiswa dan mahasiswi dapat melakukan simulasi penanganan tamu check-in, tamu check-out, dan penanganan barang bawaan tamu saat menjadi seorang bellboy. Nah, ini adalah foto untuk counter front office. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan praktikum di sini. Kemudian untuk laboratorium bar. Nah, laboratorium ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk praktik yang khusus untuk minuman. Jadi nanti untuk jenis minuman yang biasanya diracik atau dibuat oleh mahasiswa di sini ada milkshake, kemudian ada beberapa minuman campuran yang non-alkoholik. Nah, kemudian beberapa alat yang dapat digunakan untuk praktikum ada shaker, ada jigger, ada mixing spoon, dan ada corkscrew, dan masih banyak lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar alat yang ada di bar. Nah, kemudian ini ada dokumentasi kakak kelas dari kalian yang melakukan showing bartender. Nah, bisa dilihat. Jadi nanti teman-teman di sini belajar seperti ini. Tapi kalau di rumah memang belum punya dasarnya, jangan sekali-sekali dicoba menggunakan api karena memang ini berbahaya. Nah, ini dilakukan saat kita ada kegiatan table manner, jadi perpaduan antara mata kuliah Indonesian Cuisine dengan bar
dan dengan servis juga. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk laboratorium yang selanjutnya, kita mempunyai laboratorium housekeeping. Jadi, laboratorium housekeeping ini biasanya kita sebut dengan mini hotel. Jadi, kita di sini mempunyai 3 kamar untuk lab housekeeping. Jadi, nanti bisa teman-teman pakai untuk praktikum making bed, cleaning bathroom, kemudian juga untuk praktikum prepare room for the guest. Jadi 3 kamar ini terdiri dari 2 kamar double room dan 1 kamar untuk twin room. Nah, jadi di sini kebetulan fotonya hanya yang twin room. Dan di dalam kamar tersebut sudah ada untuk bathroomnya atau kamar mandinya. Jadi contohnya seperti ini untuk fotonya. Kemudian untuk laboratorium yang selanjutnya ada laboratorium service. Jadi di laboratorium ini digunakan untuk praktikum food and beverage service. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan simulasi untuk melayani tamu yang datang ke restoran itu bagaimana, kemudian caranya untuk setup dan clear up table itu bagaimana, untuk welcoming guest-nya, kemudian ada taking order, kemudian juga di sini teman-teman akan diajari bagaimana caranya menggunakan cutleries, karena cutleries untuk kita yang akan kita pakai nanti bukan hanya fork dan spoon, tetapi ada knife-nya juga, dan itu nanti setiap makanan atau setiap menu menggunakan cutleries atau alat makan yang berbeda. Jadi nanti di sini teman-teman akan diajari nama-nama cutleries, juga bagaimana cara mengaturnya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini ada foto untuk laboratorium service. Karena kita memang memiliki laboratorium terpadu, jadi berada dalam satu ruangan. Nah, jadi nanti untuk meja-meja ini adalah tempatnya yang dapat teman-teman gunakan untuk servis nanti. Nah, ini tadi yang untuk counter front office. Nah, ini ada beberapa dokumentasi saat mahasiswa dan mahasiswi Prodi D3 Perhotelan melakukan praktikum. Nah, ini menjadi suatu rangkaian. Dan ini nanti ada seragam yang bisa teman-teman gunakan saat praktikum. Ini ada dokumentasi saat kakak kelas kalian melakukan praktikum. Jadi ini perpaduan antara praktikum mata kuliah service dan praktikum mata kuliah produk. Untuk yang service melayani tamu yang datang, sedangkan untuk yang produk ada di back office-nya, jadi yang menyediakan makanan untuk tamu-tamu tersebut. Kemudian untuk laboratorium yang terakhir, laboratorium produk.
Biasanya laboratorium ini kita sebut dengan kitchen atau dapur. Jadi di tempat ini nanti teman-teman bisa mengolah makanan. Kemudian kalau yang memang teman-teman ingin berkreativitas membuat suatu makanan atau minuman, bahkan menciptakan menu yang baru, silahkan teman-teman memakai kitchen. Akan tetapi, kami memiliki aturan saat teman-teman memasuki kitchen ataupun ruangan laboratorium yang lain dalam keadaan bersih. Setelah selesai menggunakannya, teman-teman juga harus membersihkan dan mengembalikan seperti semula. Jadi, masuk itu dalam keadaan clean, keluar juga harus dalam keadaan clean. Jadi biasanya di sini yang biasa kita olah adalah makanan continental food, ada Indonesian food, juga ada pastry and bakery. Biasanya membuat beberapa kue baik yang internasional maupun yang tradisional. Nah, di bawah ini adalah contoh olahan atau produk yang dipraktekkan dari mahasiswa D3 Perhotelan. Jadi nanti teman-teman di sini yang tidak bisa masak, pulang-pulang ke rumah bisa masak. Oke, kemudian ini ada beberapa dokumentasi dari praktikum yang sebelumnya. Jadi ini adalah semuanya produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dan mahasiswi D3 Perhotelan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi di sini nanti kita sama-sama belajar. Nah, sekian gambaran umum laboratorium D3 Perhotelan. Sekali lagi, selamat bergabung di Prodi D3 Perhotelan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.